guys, welcome to my channel. Bertemu lagi bersama aku, Deborah Lumandol. So, di video kali ini rasanya udah lama banget ya aku gak bikin video lagi. Maaf banget ya guys, aku gak bikin video lagi di YouTube karena yaps begitulah. Mahasiswa kuliahan ya guys. Gak ada waktu dan baru ada waktunya sekarang ini nih. Gara-gara ini lagi libur menjelang lebaran kan guys ya. So di video kali ini aku pengen nge-review salah satu produk yaitu toner. Ini tuh bagus banget di aku guys. Dan sekarang ini aku tuh udah cobain toner ini tuh sekitaran 5 harian gitu. Dan seperti biasa aku bakal nge-review produk-produk yang tentunya affordable buat pelajar ataupun mahasiswa seperti aku. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke reviewnya. Nah guys, aku pengen cerita dulu nih ya guys ya, cerita singkat dulu pengalaman aku ya. Sebenarnya dalam skincare itu aku tuh gak terlalu mementingkan yang namanya toner gitu. Tapi kalau mesti aku bisa nge-review toner. Nah karena setelah aku cari-cari lagi nih di internet, ternyata toner itu juga sangat penting banget bagi kulit wajah kita gitu. Karena dalam toner ini tuh dia bisa menghidrasi kulit kita, terus juga dia juga bisa meredakan kemerahan yang ada dalam kulit kita. Nah waktu itu aku sempet banget kan guys, kayak muka aku tuh kayak bener-bener merah banget dan juga gatal banget gitu kan. Dan aku bingung gitu loh cara aku untuk mengatasi kemerahan yang ada di muka aku tuh kayak gimana sih. Dan akhirnya aku iseng-iseng lah kayak nge-scroll gitu kan di TikTok. Dan ternyata di TikTok aku itu tuh kebanyakan promosi dari brand Skora, toner dari Skora ini gitu kan. Nah awalnya aku tuh kayak apaan sih gitu kan, kayak gak penting gitu menurut aku. Tapi iklan toner ini tuh selalu menghantui aku gitu loh di HP aku gitu kan. Terus akhirnya aku yang penasaran membelilah toner ini gitu. Aku belinya itu yang untuk jerawat aja guys, karena dulu tuh kulit aku itu jerawatan parah banget, walaupun ada sih ini satu doang gitu kan. Terus aku cobalah beli satu toner ini aja. Sebenarnya dia ada 3 varian, ada yang essence tonernya, terus ada yang rice tonernya, sama yang cica tonernya ini. Nah akhirnya aku beli sesuai kebutuhan aja lah guys. Kalau misalkan aku beli tiga-tiganya nih ya, terus gak cocok, jadi boncos juga gitu. Akhirnya aku beli kan, terus pas aku beli, pas aku cobain tuh bener aja dong, ternyata si toner ini tuh bagus banget buat kulit aku. Apalagi kulit aku tuh bener-bener sensitif parah banget, jadi bener-bener harus selektif banget lah dalam memilih suatu produk. Nah dengan aku pakai toner ini juga, kulit aku tuh yang merah-merah tadi, terus yang geradakan tadi itu tuh jadi kayak lebih mendingan gitu loh guys. Dan ternyata aku juga sadari kan kalau penggunaan toner ini juga sangat penting banget sih di muka aku gitu loh. Oke, jadi itu dia cerita aku, cerita singkat aja sih guys tentang pentingnya memakai toner. Toner ini juga penting juga sih guys, tergantung kalian butuhnya itu untuk apa gitu loh. Kalau aku kan butuhnya itu karena kulit aku bener-bener lagi geradakan parah dan juga kemerahan kan. Jadi aku pilihnya yang mengandung bahan-bahan untuk melawan permasalahan aku tadi, kayak jerawat, terus kemerahan, geradakan. Ini tuh bantu banget sih guys. Nah, selanjutnya aku bakalan nge-review lebih spesifiknya ke si Skora-nya ini ya guys ya. Jadi seperti di awal tadi, toner Skora ini tuh memiliki 3 varian. Yang pertama itu ada si cica tonernya ini. Ini tuh bagus banget buat kulit yang berjerawat, terus kemerahan, terus kalian pengen menghilangkan bekas-bekas jerawatnya juga, ini juga bisa. Tapi aku lebih saranin juga untuk kalian pakai yang si rice tonernya itu, karena dia tuh bantu menyamarkan bekas-bekas jerawat yang ada di muka kalian, karena dia mengandung alpha arbutin gitu guys, yang bagus untuk mencerahkan wajah. Terus yang ketiga itu ada essence tonernya. Essence tonernya ini setahu aku dia tuh bagus untuk kulit yang kering. Untuk harga dari si toner ini itu kalau nggak salah waktu itu aku beli sekitar 21.000 atau 22.000, karena ini lagi promo ya guys ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak promo itu juga tetap murah ya. Nah setelah aku bahas tentang variannya, terus juga harganya, aku juga mau bahas tentang packagingnya. Ini menurut aku packagingnya benar-benar bagus banget. Packagingnya itu dari botol plastik gitu, tapi botol plastiknya itu tuh yang tebel gitu loh guys, jadi dia nggak mudah pecah ataupun kebakar ataupun apa gitu. Jadi dia tuh bener-bener kokoh banget gitu loh, kalau dipegang juga nyaman juga. Dan aku lebih seneng sama packaging yang kayak gini daripada packaging yang kaca gitu, karena aku juga termasuk tipikal orang yang kadang ceroboh sih guys. Kadang tuh bisa aja gitu aku senggol gitu kan, terus jatuh gitu kan. Apalagi kalau misalkan kacanya itu bukan kaca yang premium ya guys ya, kaca yang benar-benar tipis itu tuh kan gampang pecah gitu kan. Nah dari segi packagingnya juga dia tuh juga cukup jelas ya guys. Di sini tuh dia mencantumkan nama brandnya Skora, terus juga ada ingredients utamanya dia cantumin juga di sini. Terus di bagian belakangnya ini tuh dia ada instruksi cara pemakaian, terus juga
ingredientsnya yang lebih detail lagi, terus ada peringatannya juga, saran penyimpanan, dan juga ada BPOM-nya ya guys ya. Jadi ini tuh bener-bener udah aman buat digunakan. Jadi dari segi packaging ini menurut aku udah bener-bener bagus banget sih, karena dia udah informatif banget di packagingnya ini gitu loh. Nah setelah kita bahas tentang packagingnya yang bener-bener informatif banget, aku pengen bahas selanjutnya untuk kandungannya sendiri. Seperti yang tadi aku udah jelasin, kandungan utamanya itu sebenarnya ada di sini ya, di depan packagingnya itu. Terus di belakangnya itu dia tuh ada kayak lebih detailnya lagi gitu loh, ingredients apa aja sih yang dia pakai itu. Tapi sini aku pengen menjelaskan gambaran lebih besar aja ya guys ya. Dia tuh mengandung True Calm, Centella asiatica extract, mugwort, sama mangosteen extract. Bahan-bahan yang ada di toner ini tuh bagus banget untuk kulit-kulit yang lagi rewel banget, karena di sini ada True Calm-nya yang mampu untuk mengkalming kulit kita. Terus juga Centella asiatica extract yang juga mampu untuk meredakan kemerahan, terus juga memperbaiki skin barrier, terus juga mugwort yang berfungsi untuk mengkalming. Dan ini tuh mugwort ini kalau nggak salah ini tuh biasanya sering banget sih ditemuin di skincare, apalagi skincare yang dikhususkan untuk wajah yang sensitif dan berjerawat. Ini tuh sering banget sih muncul. Dan juga mangosteen extractnya itu yang cocok untuk antioksidan. Nah, terus selanjutnya untuk tekstur dan aromanya itu seperti apa sih gambarannya? Nah, karena aku baru mencoba yang varian Cica tonernya, jadi menurut aku bakalan review yang Cica tonernya aja ya guys ya. Nanti yang lain-lainnya menyusul aja. Jadi untuk tekstur dan aroma dari si toner Skora ini, yang varian Cica toner ini, menurut aku teksturnya ini tuh bener-bener cair, kayak toner pada umumnya lah. Nah, yang aku rasain juga dari toner ini tuh pas diaplikasiin gitu ya guys ya, dia tuh bener-bener langsung menyerap banget sih guys di muka kita tanpa perlu waktu lama gitu loh. Karena kan ada ya beberapa toner yang sering aku pakai juga yang akhirnya membuat aku trust issue lagi untuk tidak menggunakan toner. Itu sih salah satu alasan aku tuh, karena aku mencoba beberapa toner dan lama banget guys, pas aku aplikasiin tuh kayak lama banget gitu menyerapnya. Dan karena ya ini, aku tuh jadi nggak trust issue lagi, karena pas aku pakai toner ini tuh dia bener-bener langsung menyerap ke muka aku gitu loh, tanpa menunggu waktu yang lama. Dan juga toner ini juga tuh tidak ada sensasi yang bikin kulit aku jadi kayak gatel-gatel ataupun menusuk gitu kan. Karena ada sih beberapa toner yang aku coba juga yang membuat aku trust issue lagi tuh, dia tuh kayak menusuk-nusuk gitu loh di muka aku, dan juga bikin muka aku tuh jadi kayak lebih sensitif gitu. Jadi aku tuh pas pakai beberapa toner gitu kan, aku tuh sering kayak garut-garut gitu loh. Pas aku garut-garut itu muka aku tuh jadi lebih sensitif dan juga jadi banyak merah-merahnya gitu. Kalau si Cica tonernya ini dari Skora ini tuh bener-bener nggak bikin kulit aku tuh jadi kayak gitu loh. Dia tuh bener-bener menyerap dan juga nggak ada efek yang cekat-cekit ataupun bikin iritasi, nggak ada ya guys ya, sama sekali. Bener-bener bagus banget. Dan untuk aromanya sendiri, dia tuh nggak ada aroma yang kayak aroma parfum gitu, nggak ada. Jadi ini bener-bener bagus banget sih, apalagi buat kulit-kulit yang sensitif gitu kan. Dan kebanyakan kulit sensitif itu kan kayak sensitif juga gitu loh sama aroma pada produk gitu. Tapi si toner Skora ini tuh bener-bener nggak ada aroma parfumnya gitu, jadi cocok dan aman banget sih. Oke, setelah tadi aku membahas tentang harga dari toner Skora ini, terus juga packagingnya, ingredientsnya, tekstur dan aromanya, aku dapat simpulkan kelebihan dan juga kekurangan toner Skora ini. Nah, kenapa ada kekurangannya? Padahal kan di awal-awal video tuh kayak perfect banget tuh reviewnya. Aku tuh berpikir ya guys, di semua produk itu maupun produk itu bener-bener bagus banget di aku, tapi tetap aja guys ada kekurangannya juga. Dan aku berharap ya guys ya, dari kekurangan yang aku jabarkan ini tuh bisa membuat si produk Skora ini tuh lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya walaupun kekurangan cuma dikit doang sih sebenarnya. Jadi aku pengen bahas dulu tentang kelebihan dari toner Skora ini. Jujur banget, toner Skora ini tuh mengubah perspektif aku sih guys. Gara-gara aku trust issue sama beberapa toner yang aku udah pakai, tapi si toner dari Skora ini tuh membuka lagi kepercayaan aku untuk nggak skeptis lah menggunakan si toner. Nah, kelebihan dari toner Skora ini menurut aku ya, dari ingredientsnya yang mantul-mantul abis gitu kan, terus juga harganya nih yang affordable parah banget. Ini cocok banget sih buat pelajar ataupun mahasiswa. Kalian bisa lihat dari ingredients yang tadi aku udah jabarkan tadi, itu bener-bener bagus banget kan guys, kayak toner-toner mahal gitu loh, padahal ini harganya bener-bener affordable
parah. Kapan lagi ya kan kalian nemuin toner dengan kandungan sebagus ini, dan juga harganya yang affordable, dan juga dia udah lulus BPOM ya guys ya. Jadi bener-bener udah murah, terus juga kandungannya bagus, dan juga udah aman gitu di kulit kalian. Kapan lagi guys, cobain deh, buruan deh. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebenarnya ini kekurangannya cuma dikit doang sih. Ini coba satu kekurangan dari Skora. Toner dari Skora ini menurut aku dia tuh ukurannya sangat amat sedikit banget tuh guys. Ini sekitar 80 milian gitu. Jadi menurut aku ya guys ya, tolonglah pihak Skora untuk berinovasi, karena ini benar-benar bagus banget gitu. Lagi viral juga kan, dan beberapa orang yang pakai itu juga rata-rata cocok gitu loh. Jadi menurut aku ya, kalian bisa membuat toner Skora ini tuh jauh lebih banyak lagi gitu loh. Karena jujur banget, aku juga kalau misalkan udah jatuh cinta sama suatu produk, aku pasti bakalan pakai produk itu lama banget sih guys, dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi kalau misalkan aku terus beli yang Skora yang ukuran kayak gini, yang 80 mili gitu, jadi membuat aku tuh kayak jadi lebih boros sih guys, timbang kayak kalau kalian berinovasi dengan membuat ukuran baru sekitar 100 mili atau 200 mili gitu kan, itu kan jauh lebih bisa berhemat gitu loh akunya. Menurut aku itu aja sih untuk kekurangan dari Skora. Kalau untuk dari kandungan dan juga packagingnya nih, bentukan packagingnya menurut aku kandungannya udah bener-bener mantul banget, dan juga dari segi packagingnya juga udah informatif banget gitu kan. Tinggal berinovasi dengan ukuran yang lebih besar lagi sih. So yaps guys, dan itu dia review mengenai toner yang bagus banget buat kulit aku. Dan pasti sih setelah aku menggunakan toner Skora ini, aku bener-bener udah gak trust issue lagi dengan yang namanya toner gitu loh. Pasti aku bakalan beli lagi yang varian mereka, yang rice tonernya sama essence tonernya. Aku pengen tahu rice tonernya sebagus apa sih, karena dia juga viral juga kan guys. Dan juga essence tonernya juga beneran bagus gak nih buat kulit yang kering gitu. Karena aku juga di saat-saat tertentu pernah kan yang kayak kering parah kulit aku gitu loh. Jadi aku pengen nyobain juga sih ke dua varian itu lagi, dan pengen nge-review lagi ke kalian. So kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel aku sekarang juga. Dan juga jangan lupa di share ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia juga bisa tahu reviewnya. Terima kasih guys. See you in the next video. Bye bye.